baru terima bahan makanan dari warga. Serdadu KKB dihabisi di Honai. Kasusnya berawal dari dua wanita. Melansir dari poskopang.com, malang sungguh nasib anggota kelompok kriminal bersenjata KKB ini. Berniat mengambil bantuan makanan yang didapat justru kiamat. Kabar tersebut mencuat dari berita yang viral di media sosial belakangan ini. Tak disebutkan secara detail di mana tempat terjadinya peristiwa malang tersebut. Tak dibeberkan pula berapa banyak anggota KKB yang menemui ajal di dalam Honai itu. Namun dari video itu terungkap bahwa peristiwa kontak senjata itu terjadi ketika anggota KKB datang ke suatu kampung di pedalaman Papua. Kedatangan anggota kelompok separatis itu dengan maksud mengambil bahan makanan untuk kebutuhan hidup mereka di dalam hutan. Bahan makanan itu disiapkan oleh masyarakat. Setelah semuanya dikumpulkan, bahan makanan itu kemudian diantarkan ke Honai di pinggir hutan. Makanya saat hendak mengambil bantuan makanan tersebut, anggota KKB itu datang ke Honai, tempat yang sudah disepakati. Awalnya, kedatangan anggota KKB di Honai itu tak diketahui semua orang. Anggota TNI Polri pun tak tahu soal itu. Yang tahu hanya 1-2 orang warga yang kebetulan berurusan langsung dengan bantuan bahan makanan yang diwajibkan buat KKB itu. Namun ibarat menyembunyikan bangkai, lama-kelamaan tercium juga. Seperti itulah yang dialami anggota KKB tersebut. Bagaimanakah ceritanya sehingga anggota KKB tersebut menemui ajal di Honai pinggir kampung? Dari kisah viral yang tersebar dari video, terungkap bahwa semua berawal dari patroli prajurit TNI Polri yang melintasi jalan tikus tak jauh dari Honai tersebut. Mulanya tanpa menaruh curiga, anggota TNI Polri berpapasan dengan 2 orang wanita di ruas jalan setapak itu. Kedua wanita itu dikira baru pulang dari kebun dan sedang dalam perjalanan kembali ke rumah. Tapi saat berpapasan di tengah jalan, gerak-gerik kedua wanita itu sepertinya menyimpan sesuatu. Apalagi setelah berpapasan, kedua wanita itu selalu saja menengok ke arah prajurit TNI Polri. Kedua wanita itu sepertinya takut kalau prajurit TNI Polri membuntuti. Kedua wanita itu sepertinya takut kalau prajurit TNI Polri membuntuti mereka. Makanya, kedua wanita itu tetap saja menengok walau hal tersebut tak digubris oleh para pengawal kedaulatan wilayah NKRI tersebut. Meski demikian, kedua wanita itu tetap saja menengok, sehingga aparat TNI Polri pun mulai curiga akan hal tersebut. Meski kecurigaan itu tak diperlihatkan sama sekali, tapi diam-diam aparat berseragam loreng itu mulai menyusun siasat. Setelah berada cukup jauh dari persimpangan jalan tempat mereka bersua dengan kedua wanita tersebut, prajurit TNI Polri pun mulai mengambil teropong. Aparat penegak kedaulatan NKRI itu lantas mengarahkan pandangan ke jalur jalan yang dilalui kedua wanita tersebut. Tak dinyana, ternyata kedua wanita itu sedang berjalan menuju sebuah Honai yang letaknya di pinggir hutan. Mengingat Honai tersebut letaknya agak jauh dari perkampungan, sehingga firasat bahwa ada KKB di tempat itu muncul seketika. Seakan menuruti kata hati, prajurit TNI Polri pun spontan berbalik arah, kemudian sama-sama bergerak menuju Honai. Keputusan untuk berbalik arah itu tentu saja tak diketahui oleh kedua wanita itu, termasuk anggota KKB yang hendak ditemui. Sebab keputusan tersebut diambil ketika prajurit TNI Polri sedang dalam perjalanan untuk pulang ke pos keamanan. Setelah berada pada posisi dekat dengan Honai, pengamatan ke arah Honai pun ditingkatkan. Pada saat itulah teropong menangkap gambar bahwa ada beberapa anggota KKB berada di dalam Honai tersebut. Mereka membawa senjata api sehingga para prajurit diperintahkan untuk berhenti pada posisi yang ideal untuk menembak. Mulanya para prajurit itu melihat kedua wanita tersebut sedang di dalam Honai bersama para anggota KKB. Namun tak lama berselang, kedua wanita itu keluar dari dalam Honai melalui pintu samping, kemudian berlalu pergi.
Pada saat itu, seorang pria bertubuh gempal juga sama-sama keluar dari dalam Honai dan berdiri di dekat pintu samping. Lantaran pria itu menenteng senjata api, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan TNI Polri dengan merobohkannya. Tembakan tersebut tepat mengenai sasaran, sehingga anggota KKB pun tumbang seketika. Melihatnya teman jatuh, padahal tak terdengar letusan senjata api, anggota KKB pun lari kocar-kacir. Sambil mencari tempat perlindungan, anggota KKB itu melepaskan tembakan secara membabi buta. Kebiasaan anggota KKB ini dihafal betul oleh aparat TNI Polri, sehingga para pria itu dibiarkan cemas menghadapi kenyataan. Sementara pada saat yang sama, TNI Polri fokus pada anggota KKB lain yang masih bertahan di dalam Honai. Pada saat itulah TNI Polri menghujani Honai tersebut dengan tembakan beruntun. Di tengah hujan tembakan, terlihat seorang anggota KKB berlari keluar Honai. Oknum tersebut kemungkinan membobol dinding belakang pondok tersebut. Sementara dari dalam Honai terdengar bunyi tembakan balasan yang dihamburkan ke segala arah. KKB pun mungkin menembak dengan cara itu karena tak tahu dari mana arah datangnya tembakan TNI Polri. Terungkap bahwa saat menembak ke arah Honai, prajurit TNI menggunakan peredam suara sehingga bunyi letusan tak terdengar jelas. Apalagi di saat bersamaan terdengar suara pekikikan khas Papua tak jauh dari lokasi insiden berdarah tersebut. Kontak senjata itu berlangsung hanya sekitar 15 menit saja, karena setelah itu tak terdengar lagi bunyi tembakan dari dalam Honai. Selang beberapa menit kemudian, datang bala bantuan dari TNI Polri. Saat itu juga prajurit dikerahkan ke lokasi kejadian. Tempat itu tak terlihat lagi anggota KKB, tapi percikan darah terlihat di tanah dan di dinding serta rerumputan di sekitarnya. Dari kondisi itu, bisa dipastikan bahwa dalam peristiwa itu beberapa anggota KKB telah dikirim ke alam baka, sementara yang lain luka-luka. Di tempat itu pula diamankan sebuah pucuk senjata api laras panjang, 9 parang, 3 unit HP, tas pinggang, dan bahan makanan yang ditinggalkan KKB. Dalam momen itu prajurit TNI Polri tak lagi melacak kemana arah KKB melarikan diri, padahal ceceran darah menjadi petunjuk keberadaan kelompok kriminal tersebut. Akan tetapi, hal itu tak dilakukan TNI Polri. Mungkin itu sebagai bentuk pelajaran kepada KKB agar menghentikan tindakan kriminal yang dilancarkan selama ini. Tanpa itu, pelajaran semacam ini akan terus terjadi, apalagi bisa dipastikan bahwa ruang gerak KKB saat ini praktis sangat sempit dari dijepit dari berbagai arah. Ho,